Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan kedua untuk materi teks prosedur. Pada kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan kalian akan mampu memahami isi teks prosedur dan kemudian juga menemukan padanan kata dari kata sifat, kata benda maupun kata kerja yang kalian temui dalam teks prosedur tersebut. Nah, di sini sudah disiapkan beberapa contoh teks prosedur dan beberapa contoh kalimat yang mungkin akan kalian sering temukan pada teks prosedur. Contoh pertama, di sini resep untuk membuat kopi. Jadi how to make coffee. You will need a spoonful of sugar, a teaspoon of coffee, and some water. Nah, pada bagian ini kita sebut ingredients. Kemudian first boil some water in the kettle, then put a teaspoon of coffee into a cup. Add a spoonful of sugar, fill the cup with boiling water, and finally stir the mixture for a few moments and the coffee is ready to serve. Nah, pada bagian ini kita sebut steps ataupun langkah-langkah. Sedangkan aim atau goal bisa kita temukan pada bagian judul. Jadi aim atau goalnya adalah making a cup of coffee. Kemudian pertanyaannya yang mungkin diambil dari teks seperti ini apa sih? Contoh pertanyaan pertama, how much coffee do you need? Kalian yang pertama harus dilakukan adalah mencari clue atau kata kunci dari si pertanyaan itu sendiri. Kalau sudah ketemu clue-nya kira-kira kata apa, di sini coffee, kalian cari kata coffee pada teks dan garis bawahi seluruh kata coffee yang kalian temukan. Nah, kalau sudah semuanya di garis bawahi, kalian kembali lagi ke pertanyaannya. Dilihat apa yang ditanyakan. Katanya how much, berarti menanyakan jumlah, seberapa banyak kopi yang kalian perlukan. Itu di antara coffee yang tadi sudah kalian garis bawahi, manakah yang menyatakan jumlah? Ternyata di sini ada a teaspoon of coffee. Itu adalah menyatakan jumlah, a teaspoon. Jadi jawaban yang pertama adalah a teaspoon. Kita dapatkan dari kalimat pertama. Kemudian what should you do to the water? Maka clue-nya adalah kata water, sama kalian garis bawahi dulu semua kata water yang ada di teks. Nah, kalau sudah, kalian cari yang menunjukkan things atau actionnya yang dilakukan terhadap si water tadi apa. Kita butuh di sini verb, action. Karena pertanyaannya what should you do? Nah, kalian akan menemukan bahwa harus di-boil atau direbus. Dapatnya dari mana? Di sini. Boil some water. Jadi pada step pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, what should you do after you put the coffee powder into a cup? Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kata put the coffee into a cup dan after. Cari dulu kata-kata put coffee into cup. Kalau sudah ketemu, ternyata ada di step kedua tadi. Kalau sudah ketemu, yang ditanyakan adalah after. Jadi yang kalian highlight bukan step keduanya itu sendiri, tetapi step setelahnya. Berarti step ketiga. Add a spoonful of sugar and that's the answer. We should add some sugar. Nah, masuk ke teks berikutnya. Ini masih sama resep, tapi kali ini untuk membuat milkshake. Bagiannya pun masih sama, ada aim ataupun goal pada title, kemudian ada ingredients atau bahan-bahan, dan ada steps-nya, di sini disebut procedure. Nah, pertanyaannya yang pertama, what is the goal of the text? Kita sudah tahu bahwa menemukan goal ada pada bagian title, sehingga dengan mudah bisa kita jawab goalnya adalah making yummy milkshake. Kemudian, how many ingredients do you need? Ingredients, bahan-bahan, sudah tertulis jelas di sini ada kata ingredients, tinggal dihitung ada berapa bahan yang diperlukan. Ternyata bahan-bahannya adalah ice cream, biscuits, dan milk. Berarti ada 3, sehingga jawabannya adalah 3. Kemudian yang terakhir pertanyaannya mengutip kalimat dari teks itu sendiri. Kalimat yang dikutip adalah to make the mixture thick. Kemudian kata thick digarisbawahi dan ditanyakan what does the underlined word mean? Apakah arti dari kata yang digarisbawahi tersebut? Thick sendiri artinya tebal. Tapi karena konteksnya di sini yang dibicarakan adalah minuman, yaitu milkshake, sehingga tebal juga bisa berarti kental. Itulah yang harus kalian cari padanan katanya. Apa sih padanan kata dari kata thick?
dalam artian kental atau tebal? Jawabannya adalah heavy. Nah, lanjut. Nah, jika tadi di dua teks sebelumnya kita sudah melihat contoh pada recipe, jadi teks prosedur dalam bentuk recipe. Nah, yang ketiga ini adalah teks prosedur dalam bentuk manual ataupun cara membuat sesuatu yang bukan makanan ataupun minuman. Di sini yang mau dibuat adalah windmill, kincir angin. Bagiannya masih sama, emulgor, and then the materials, and then the stops. Pertanyaannya yang pertama, what is the compass for? Jadi kita lihat bahwa di materials ternyata ada compass. Setelah dicari kata compass berikutnya, kalian akan temukan pada step ketiga yang ditanyakan gunanya. What is the compass for? Maka jawabannya adalah ada di frasa selanjutnya, throw a sickle. So, jawabannya adalah throwing a sickle. Kemudian untuk pertanyaan kedua, what do we use to cut the paper? Di sini pertanyaannya, apa? Menggunakan apa kita menggunting kertas? Jadi kalian cari dulu kata kertas. Ternyata kertas sebenarnya hanya disebutkan pada step pertama. Tetapi meskipun hanya disebutkan pada step pertama, sudah memberikan konteks bahwa kegiatan selanjutnya seperti misalnya menggambar titik-titik itu terjadinya dilakukannya di atas kertas yang tadi disebut di step pertama. Walaupun tidak disebut lagi misalnya kata-kata kertasnya atau papernya pada step berikutnya. Tetapi karena sudah diberikan konteks pada step pertama, kita tahu ya bahwa menggambarnya itu di atas kertas. Sehingga di sini ada kata cut pada step keempat. Meskipun tidak ada kata paper, kalian sudah tahu maksudnya yang di-cut adalah cut paper. Nah, sehingga jawabannya untuk pertanyaan kedua adalah using the scissors. Karena di step keempat disebutkan cut along the dotted lines using the scissors. Without the word paper, but we know already. What do we cut? The paper. Using the scissors. Untuk berikutnya, how do we make the windmill rotate? Nah, di sini kata kuncinya adalah rotate dan windmill itu sendiri. Kalian cari kedua kata tersebut, nanti kalian menemukan rotating di step terakhir. Ini dasarnya sama dari kata rotate. Kemudian berikutnya di sebelum kata rotate ada windmill. Berarti sudah cocok ya dengan pertanyaan yang terakhir. Kalau begitu, kalian baca dari awal kalimatnya, dari awal stepsnya. Place it in front of the fan, you will see the windmill rotating. Place it in front of the fan. Letakkan di depan sebuah kipas angin, kamu akan melihat windmill atau kincir anginnya berputar. Letakkan di depan kipas angin. Apa yang diletakkan di depan kipas angin? Nah, karena pada step ke-9 hanya disebut it, kalau mau tahu it-nya dimaksud di situ apa, kalian baca step sebelumnya. Itu step ke-8, ternyata step ke-8 membahas windmill-nya itu sendiri. The windmill is now ready to be used. Maka dengan demikian yang dimaksud it di sini adalah windmill. Sehingga yang diletakkan di depan windmill maksudnya adalah yang diletakkan di depan kipas angin maksudnya adalah si windmill. Maka jawaban untuk pertanyaan terakhir adalah by placing it in front of the sun. Nah, untuk penutup di sini sudah disediakan beberapa contoh kata kerja base verb yang bisa digunakan dalam membuat kalimat imperatif yang banyak keluar pada teks prosedur. Jadi kata kerja yang pertama adalah boil, sudah keluar tadi pada teks pertama. Kemudian artinya adalah heat to bubbling, rebus. Kemudian sinonimnya adalah simmer. Nah, yang kedua ada kata blend, mix. Artinya adalah campur, sinonimnya adalah combine, kemudian cut, artinya bisa memotong atau menggunting, so divide with sharp instrument, dan sinonimnya adalah chop atau slice. Chop bisa berarti mencincang, slice bisa berarti memotong tipis-tipis. Kemudian ada peel, mengupas, so to take off after covering, sinonimnya adalah drizzle, skin, menguliti, kemudian untuk pour, menuangkan, baru dia sinonimnya drizzle, artinya sendiri adalah flow in a stream. Kemudian press, menekan, to put
To push something with some force. Kemudian sinonimnya adalah squeeze. Nah, yang berikutnya ada kata serve, menyajikan, provide food. Sinonimnya bisa present atau set out. Kemudian ada sprinkle, scatter in tiny drops, menaburkan. Nah, sinonimnya bisa spray or smear. Kemudian stir, mengaduk tapi dengan alat. Di sini mix up by moving a spoon or stick. Sinonimnya adalah whisk. Itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di comment section. Thank you for paying attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.